30120, 32 kelas IPA 301. Di sini saya akan mempresentasikan esai terkait tiga pertemuan kuliah tamu yang sudah saya ikuti. Nah, dengan judul yang saya persingkat yaitu profesionalisme dalam bidang informatika, dari refleksi komprehensif tentang etika, kompetensi interpersonal, dan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, masuk ke pendahuluan dulu yaitu paradigma baru profesional informatika. Nah, dalam dua dekade terakhir itu emang perkembangan teknologi itu emang sangat pesat dari secara fundamental. Nah, kini itu kita tuh emang dihadapkan antara dunia yang fisik atau dunia digital yang semakin emang terasa tuh kabur gitu loh. Nah, itu menciptakan ekosistem cyber fisikal yang kompleks. Nah, sebagai seorang lulusan atau profesionalis informatika tidak lagi sekedar menjadi teknisi yang bekerja di balik layar memperbaiki perangkat keras atau menulis baris kode sederhana. Nah, tapi bisa jadi lebih dari itu. Nah, sistem digital itu emang dibangun tidak hanya menggerakkan roda bisnis, tapi juga menjadi tulang punggung ekor pemerintahan, kesehatan, pendidikan, hingga layanan publik. Nah, berlanjut di kedua yaitu profesionalisme dan integritas di sektor industri. Nah, yang melampaui baris kode. Nah, di sektor industri ini emang seringkali dianggap sebagai metatempur paling dinamis bagi lulusan informatika. Nah, dalam kuliah tamu yang saya ikutin itu, satu pesan kunci yang disampaikan adalah bahwa profesional IT adalah garda terdepan dalam menjaga aset digital dan kepercayaan publik. Nah, dengan kooperasi, kode bukan sekedar instruksi logika untuk komputer, melainkan aset bisnis yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, dampak ekonomi dan reputasi. Nah, kesalahan kecil dalam penyusunan algoritma itu kelalaian dalam manajemen database dan keputusan arsitektur sistem yang buruk dapat berakibat fatal. Dampaknya tidak hanya berupa bug atau error pada layar pengguna, tapi juga bisa berujung pada kerugian finansial bahkan sampai miliaran. Nah, kemudian data pelanggan hingga hancurnya sebentar. Nah, hingga mencapai miliar. Nah, kemudian data ini dapat berpengaruh kepada reputasi perusahaan yang telah dibangun puluhan tahun. Nah, di sini itu emang letak pentingnya sebagai profesionalisme untuk bisa bekerja dengan standar kualitas tinggi dan zero tolerance terhadap kecerobohan yang disengaja. Selanjutnya itu integritas sebagai mata uang tertinggi. Nah, poin yang paling membekas bagi saya pribadi itu adalah kejujuran intelektual. Nah, di dunia industri yang serba cepat, godaan mengambil jalan pintas itu memang sangat besar. Namun, para narasumber menekankan bahwa menyembunyikan kesalahan, covering up bugs, nah, adalah itu memang dosa besar dalam etika profesi. Jadi, seorang profesional sejati itu memang dituntut untuk memiliki keberanian moral mengakui kesalahan, melaporkannya secara transparan, dan berkolaborasi dengan tim untuk mencari solusi mitigasi. Nah, sikap ini tuh emang mencerminkan integritas perusahaan yang lebih menghargai insinyur yang jujur mengakui keterbatasan atau kesalahannya di awal. Nah, daripada mereka yang terlihat sempurna namun menyimpan bom waktu dalam sistem yang mereka bangun. Nah, selanjutnya itu emang adaptabilitas menjembatani teori dan praktik. Nah, selain etika, industri itu memang menuntut fleksibilitas kognitif yang tinggi. Teknologi yang diajarkan di bangku kuliah seringkali memang bersifat fundamental dan konseptual. Nah, sementara industri itu memang bergerak cepat mengadopsi framework, tools, dan metodologi terbaru. Nah, saya itu menyadari bahwa kita tidak dibayar untuk sekedar mengetahui satu bahasa pemrograman, tetapi dibayar untuk kemampuan kita memecah masalah, kemampuan beradaptasi, untuk mempelajari setak teknologi baru. Nah, dalam waktu singkat. Nah, itu memang menjadi aset yang tak ternilai. Nah, fondasi logika programan yang kuat didapat di kuliah adalah bekal untuk adaptasi. Nah, namun kemauan untuk mengosongkan gelas dan belajar hal baru adalah kuncinya. Nah, selanjutnya itu emang bahas terkait etika dan akuntabilitas dalam lingkup pemerintahan. Nah, banyak ke sektor publik itu ya kuliah tamu mengenai peran informatika di pemerintahan, membuka perspektif baru tentang beban moral seorang profesional IT. Nah, jika industri orientasinya adalah profit
dan efisiensi. Di pemerintahan orientasinya adalah pelayanan publik dan kedaulatan data negara. Nah, selanjutnya resiko tinggi data publik. Sebentar. Nah, sistem pemerintahan mengolah data kependudukan pajak, catatan sipil, hingga rahasia negara. Nah, kesalahan pengelolaan di sini bukan hanya soal kerugian uang, tapi bisa menyangkut stabilitas nasional dan privasi jutaan warga negara. Nah, selanjutnya dilema bisa versus boleh. Dalam konteks ini itu siapa yang belajar membedakan antara kapabilitas teknis dan kepatuhan etis. Nah, seorang administrator sistem mungkin memiliki akses root atau hak akses penuh terhadap basis data kependudukan secara teknis. Ia bisa melihat data siapa saja, namun secara etis dan hukum ia tidak boleh melakukannya tanpa otorisasi dan tujuan yang sah. Inilah inti dari etika profesi. Kemampuan menahan diri dari penyalahgunaan wewenang meskipun tidak ada orang yang mengawasi. Profesionalisme ini di sini diuji ketika kita sendirian di depan layar monitor. Nah, selanjutnya objektivitas dan transparansi. Nah, keputusan teknis dalam proyek pemerintah juga harus bebas dari konflik kepentingan. Pengadaan perangkat lunak atau penentuan spesifikasi sistem harus didasarkan pada objektivitas teknis, bukan pesanan vendor tertentu. Nah, dalam perspektif krisis informatika di bidang kesehatan dan keselamatan manusia, nah, di sini tuh taruhannya adalah nyawa manusia. Jadi teknologi tidak lagi sekedar bantu administrasi, tapi bagian integral dan proses diagnosis dan penyembuhan. Nah, prinsip patient safety first. Dalam pengembangan sistem informasi rumah sakit, rekam medis, elektronik, perangkat lunak, alat medis, prinsip utamanya itu adalah patient safety first. Nah, bug pada aplikasi mungkin menyebabkan gagal transaksi, tetapi bug pada sistem perangkat medis atau kesalahan logik algoritma dosis dapat menyebabkan fatal gitu, karena ini tuh emang menyangkut ke nyawa dan yang dapat berakibat tanggung jawab dalam kewajiban moral, bukan hanya sekedar prosedur teknis. Nah, selanjutnya adalah privasi sebagai hak asasi. Nah, narasumber itu memang menyoroti etika privasi data pasien. Tentu ini menjadi hal yang utama untuk bisa menjaga dan mengontrol data kerahasiaan pasien. Nah, gitu. Selanjutnya adalah pembacaan sepanjang hayat. Nah, ini tuh satu benang merah yang secara konsisten muncul di semua sesi kuliah kamu. Nah, yaitu adalah melawan kadaluarsa ilmu. Nah, sebagai manusia saya disadarkan bahwa ijazah sarjana bukanlah tiket yang berlaku seumur hidup, melainkan hanya lisensi belajar mandiri. Munculnya kecerdasan buatan atau AI, komputasi awan, hingga keamanan siber menuntut kita memperbarui diri. Mereka yang berhenti belajar akan tertinggal dan kehilangan relevansi di pasar kerja. Nah, kemandirian dan kerendahan hati, kemampuan untuk membaca dokumentasi teknis, mengikuti komunitas open source, mengambil sertifikasi, hingga di Rimbah IT. Nah, prinsip ini memang mengajarkan kerendahan hati. Tidak ada seorang pun yang bisa menguasai seluruh aspek teknologi, bahkan seorang senior pun harus belajar dari cara juniornya, yaitu mengenai teknologi baru. Nah, peran vital soft skill. Nah, dikunci kolaborasi dan komunikasi, yaitu adalah komunikasi, menerjemahkan bahasa mesin ke bahasa manusia. Ini memang tantangan umum di dunia IT, yaitu kemampuan komunikasi yang baik yang diperlukan untuk menerjemahkan bahasa mesin ke bahasa bisnis yang dimengerti. Kita harus mampu menjelaskan bahasa sebuah fitur butuh waktu lama untuk mengembangkan atau mengapa data investasi itu penting, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah kerjasama tim dan manajemen konflik. Itu memang sangat penting. Kita harus menurunkan ego kita, kita harus bekerja sama tim, kita harus bisa memanage konflik yang sangat krusial. Nah, untuk refleksi pribadi saya di masa depan itu adalah kedisiplinan, integritas akademik, dan kerja kelompok. Nah, dari penutup ini, kesimpulannya itu adalah profesionalisme dalam bidang informatika itu memang sebuah paket lengkap yang mengintegrasikan kompetensi teknis yang mumpuni. Saya optimis dalam berkontribusi positif sebagai calon sarjana informatika. Visi saya itu memang bukan hanya menciptakan sistem yang canggih,
secara teknis tapi juga sistem yang manusiawi, aman dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral bagi masyarakat luas. Ini adalah janji dedikasi saya untuk masa depan profesi ini.